Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Alvina Dewi, NIM 892150202 dari Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Irvia Erija SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi, perilaku konsumsi, prinsip konsumsi, perilaku produksi, prinsip-prinsip dan faktor-faktor produksi dalam Islam. Teori konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to consume, atau dalam bahasa Belanda, yakni konsumti, yang berarti memakai atau menghabiskan. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Dalam ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, Islam menekankan bahwa fungsi perilaku konsumen adalah untuk memenuhi manusia baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, manusia dapat memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Perilaku konsumsi. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia, mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption, karena terdapat balasan surga di akhirat, sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran, dan ketakwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk, sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265. Prinsip konsumsi. Ada 3 prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam. Yang pertama, konsumsi barang halal. Yang kedua, konsumsi barang suci dan bersih. Yang ketiga, tidak berlebihan. Perilaku produksi. Perilaku produksi adalah perbuatan produsen untuk menghasilkan produk secara efisien dalam kegiatan produksinya. Dalam teori produksi di buku tersebut dijelaskan bahwa perilaku produsen berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan secara maksimal maupun dalam hal mengoptimalkan efisiensi produksi. Prinsip-prinsip dan faktor-faktor produksi dalam Islam. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan konsumen guna memenuhi kebutuhannya. Kegiatan produksi membutuhkan sejumlah faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Produksi menurut Al-Quran adalah mengadakan atau mewujudkan suatu barang dan jasa bertujuan memberi manfaat bagi manusia. Dalam Islam, kerja produktif bukan hanya dianjurkan, tetapi dijadikan kewajiban. Manfaat produksi dalam ekonomi Islam, yaitu tidak mengandung unsur mudarat atau kerugian bagi orang lain dan melakukan ekonomi yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Produksi diharamkan dalam Islam apabila tidak memenuhi prinsip dalam ekonomi Islam.
Prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Menurut Muhammad Al-Mubarak, produksi dalam Islam memiliki beberapa prinsip, yaitu: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang buruk atau tercela karena bertentangan dengan syariat. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezoliman. Ketiga, larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Sehingga pada prinsipnya produksi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan kemaslahatan atau manfaatnya, yakni pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan kemaslahatannya, tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan syariat. Kedua, prioritas produksi harus memperhatikan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Mengelola sumber daya alam secara optimal, artinya tidak boros, berlebihan, atau merusak lingkungan. Ketiga, distribusi dan keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola. Dilansir dari buku Ekonomi Islam 2017 karangan Rosalinda, faktor produksi adalah sebuah benda yang membantu kelancaran proses produksi. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama tanah, kedua tenaga kerja, ketiga modal, dan keempat kewirausahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.